Ya, teman-teman, hari ini hari Minggu, teman-teman, tanggal 25 ya. Di hari libur, semoga liburan kalian selalu diberikan kebahagiaan bersama keluarga. Baik, teman-teman, tapi sebelumnya kita disclaimer on dulu ya. Ini bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita bersama-sama. Jadi apabila ada komentar atau di bawah untuk memberikan masukan, silakan masukan ya, teman-teman. Karena itu akan lebih baik buat perkembangan channel saya dan perkembangan dari update-update dari emiten-emiten yang dipunyai teman-teman. Mungkin ada informasi dari luar, seperti tadi tuh ada yang informasi JBRA gitu kan, ternyata ada informasi seperti ini. Jadi saya hanya bisa melihat dari dalamnya seperti apa yang sedang dilakukan. Cuman kalau dari berita luarnya untuk update itu mungkin nanti setelah kita telusuri baru kita akan memberikan informasi yang lebih ya. Ya, teman-teman, ada yang bertanya, apakah emiten-emiten ini layak untuk di-appraise gitu ya? Artinya mungkin mau ditambah muatan atau tidak ya. Baik, kita akan harus periksa satu-satu ya. Makanya tidak, kalau saya meriksa dalamnya dulu ya sebentar ya. Yang pertama ada IDEA. IDEA ini papan akselerasi, teman-teman. Kalau papan akselerasi ya silahkan aja di-appraise gitu kan. Kenapa? Karena dia aktif ya. Papan akselerasi itu adalah papan dimana bisa Rp1 bisa gitu, bisa Rp1, cuman mungkin bandarnya ya tidak akan menjadi ke Rp1 kalau tidak bermasalah gitu kan. Kalau sudah diserahkan sama masyarakat gitu kan, tentunya ada pengelolaan dari masyarakat, ada pengelolaan masukan masyarakat itu dari retail ataupun dari bandar-bandarnya gitu kan. Nah, model IDEA gitu, IDEA apakah layak untuk di average? Kalau lihat dari dalamannya, ini cuma yang paling bawahnya 27 tertembus lagi di sini ya. Tapi dia mantul ya, mungkin boleh gitu. Targetnya mana sih? Kepala merah ini 37 gitu kan. Bisa ya seperti itu. Atau yang paling tingginya di mana? Di 41 bisa. Ada yang paling tingginya enggak di sini? Enggak. Di sini kan enggak ada nih, teman-teman. Ya, mungkin nanti kalau udah lewat angka sini secara candle dulu ya. Secara candle dulu mungkin akan melewati, kalau setelah melewati yang pertama mungkin akan melewati si candle yang kedua gitu kan. Terus bagaimana isiannya? Kalau isiannya dari bandar lokal, teman-teman sekarang lagi diam diri semenjak dia jualan. Dia kan jualan dari atas nih, jualan terus, makanya nih nanti setelah ada pungutan aja nanti dari bandar lokal gitu kan. Bandar lokal kalau udah mungut ya silahkan gitu. Kalaupun bandar lokal masih jualan, lihat dari frekuensi analyzernya. Frekuensi analyzernya tinggi enggak di sini ya. Oh tinggi ya silahkan aja mau average gitu kan. Di sini terlihat jelas si si bandarnya itu ada si LJ, ada si DR, ada si KK udah tandain aja broker-broker yang disinyalir sebagai bandar. Kadang-kadang ada sebagai bandar, ada sebagai di luar bandar tapi dia akumulasi gitu kan, beda KK gitu, DR, LZ itu salah satu yang suka dipakai oleh bandar. Itu frekuensi analyzer juga perhatikan. Nanti kalau mau nge-average ya mendingan lagi di bawah aja, dia lagi di support. Ini kan masih posisinya masih di atas ya, walaupun dia mau uptrend gitu. Mau uptrend ya silahkan aja gitu kalau mau uptrend ya. Dia kok bisa kemungkinan bisa menembus ke 37 ya, atau enggak ke 41 ya. Karena ini papan akselerasi jadi bisa ke Rp1, bisa gitu karena emang pembatasannya Rp1. Terus lebih baik ya, ini kan lagi mau uptrend nih sekarang, emiten-emiten itu lagi uptrend semua karena IHSG itu lagi ke atas gitu kan. Kemungkinan si emiten-emiten bisa di up gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Silahkan kalau mau di average, silahkan kalau cuma punya harga di sini nih. Wah, ini kejemput nggak di 66. Ya nyicil aja dikit-dikit gitu. Nyicil aja dikit-dikit, jangan sekaligus. Ketika harganya di bawah cicil. Nah nanti batasnya di mana teman-teman? Ketika kalian model di sini, nah usia di 411 ya, saya targetkan ke 41 ya. Kalau pingin agak kejemput ya harganya minimal di 39 gitu ya. Kemungkinan bisa kejemput ke arah si candle merah, si kepala merah ini ya. Terus ada lagi emiten SOPA. Nah kalau SOPA bagaimana, kita lihat dulu, kita secara general aja dulu ya. SOPA juga ini kan akselerasi juga ya, papan akselerasi juga. Nah kalau akselerasi masih aktif, masih nggak jadi masalah sebenarnya gitu ya. Nah ini bandar lokal juga udah nggak akumulasi. Jadi kalau sekarang di average, kalau kalian punya harga di atas 18 ya
silahkan aja. Soalnya sekarang itu lagi average, cuman dari bandar dari Poren dia tidak melakukan apa-apa, cuman dari lokal dia sedang terus meng-up ya. Kita mungkin contohnya mau di mana nih, kita lihat dulu ke belakang dia akan menembus ke harga berapa ya. Kalau mau di average silahkan aja gitu kan, tapi sesuaikan dengan kalau papan akselerasi kan biasanya dia kalau yang udah kemana-mana mah ya, ini ada di sini teman-teman nih. Mode MGLP itu karena kan di sini ya di area berapa nih 32 bisa menembus ke area 32. Terus dia bisa kalau secara candle ya bisa menembus ke area 36 ya. Mungkin kalau mau di average ya mungkin di bawah-bawah harga inilah gitu ya. Mungkin kalau sekarang berapa harganya? 18 ya. 18 ya, mungkin kalau ke arah 32 ya mungkin 25 atau enggak 27 lah biar agak cepat kejemput gitu ya. Nah, saya kalau cut loss ya sayang juga gitu kan sama duit kalian gitu ya. Maka teman-teman kalau yang istilahnya kalian mau beli, usahakan kalau mau beli saham-saham yang akselerasi, papan akselerasi ya, usahakan emang lihat dulu LK-nya, terus lihat dulu dia itu supportnya di mana. Kalau dia supportnya di bawah 50, kalian tunggu aja di bawah 50 gitu ya. Tapi kalau dia masih dalam posisi di up sampai 100 200 itu tunggu aja dulu, apalagi saham-saham IPO ya. Model Mang kan akselerasi. Mang itu akselerasi udah tinggi banget, tiba-tiba sekarang dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya gitu kan. Nah, kalian juga seperti itu kan. Nanti sekarang kan lagi simbang itu lagi agak disupport dikit ya. Tunggu aja di situ ada perkembangan apa. Kalau dia dibawa ke bawah lagi tunggu aja, jangan sampai average dulu gitu. Kalau ILS bagaimana? ILS tunggu aja ada pantulan lah ya. ILS ini kan saham gocapan ya. Saya udah pinginnya sih ke area 32, 62 ya, karena dia udah ngasih si kepala merahnya panjang banget. Bisa ke sana bisa, soalnya si Poren ini udah ngambil tapi belum keluar ya, kecuali kalau nantinya manfaatin aja ketika si Poren mau keluar ya. Ini secara secara global seperti ini ya. Jadi si Poren di sini Poren yang masuk ya. Terus si Poren kalau mau keluar sangat mudah sekali ya. Dia ketika dia keluar gitu ya, dia biasanya suka ditarik dikit. Nah, kalau mau keluar ya usahakan itu. Tapi kalau saya sih pikirnya ke 62 bisa, ini ke 62 ya. Untuk ayo kita tanggalin deh. Untuk tanggal sekarang tanggal 25 ya. Tapi yang baru beli teman-teman, yang baru masuk ke bursa jangan beli saham gocapan, nanti kalian tidak sabaran ya. Ini khusus bagi yang nyangkut aja gitu ya. Yang nyangkut, kalau yang nyangkut usahakan nanti mungkin kalau masih di area 60 atau enggak 59, mudah-mudahan bisa kejemput. Soalnya ini udah si kepala merah udah di sini. Terus dari bandar lokal juga semenjak pengambilan dia cenderung diam, sudah menjual cuma setengahnya. Jadi setengahnya itu masih ada di dalam. Apalagi Poren ini ya masih masih ada di dalam, belum keluar. Kita lihat siapa yang ngambil untuk updateannya. YPX cuma teman-teman kita pada ngambil ya. Coba kita lihat 1 bulan deh, jangan dari sini aja deh, dari sini 03 Juli 03 Juli kita lihat 03 Juli ya. Kita lihat 03 Juli ada apa. Kita kasih ke domestik dulu. Ada CP, spesialis bawahan, ada si CP gitu kan, ada si Becky, ini YU juga ada ya. Jadi teman-teman broker-broker yang besarnya udah masih ada lah, si CP ya sama si Becky sama si YU, yang mudah-mudahan bisa cepatnya diangkat ya. Terus ada lagi PTDU bagaimana? PTDU itu dia FCA ya. Nah, kalau FCA, khusus untuk FCA ya teman-teman, emiten yang FCA khususnya ini kan sekarang juga masih ada yang di up ataupun masih di bawah ya. Kata PTDU kan udah mulai di up ya, dari mulai 9 perak ya sampai sekarang udah 20 perak. Artinya dia mau istilahnya mau ke atasin lah gitu ya. Ini juga si Poren juga si lokal juga udah mulai ngambil. Cuma kemarin ada pembuangan ya, terakhir itu di area tanggal berapa nih, di area tanggal 23 itu ada pembuangan. Jadi kalau untuk karena FCA ini karena FCA ya,
tunggu aja. Kalau saya sendiri ya tunggu aja dia sampai normal aja. Tapi kalau kalian mau memaksakan dan percaya dengan emiten ini, lihat dari LK-nya bagus gitu kan, tidak ada masalah, tidak negatif, ekuatif tidak negatif, dan bisa menyelesaikan perkara hutangnya, mungkin kalian bisa untuk mengaverage ya. Cuman kalau kalian masih ragu gitu, tunggu aja sampai dia bebas dulu dari FCA. Kenapa? Dia aja tidak bisa membebaskan dari peraturan bursa, apalagi mau bertransaksi di harga normal gitu. Mereka aja mungkin ini seperti yang kalau saya bilang pengecut gitu ya, bisa dia malahan transaksinya di FCA. Kenapa nggak mau dia ke normalin aja gitu ya? Karena kalau dinormalin sangat akan lebih fluktuatif lagi kalau emang si emiten sama si bandarnya mau mengerjakan sebuah emiten. Jangan sampai di 50 tapi tidak dikerjain, akhirnya kan kena FCA juga gitu. Mereka harus berusaha untuk ke atas. Makanya kalau mereka masih di FCA, usahakan lebih baik. Kalau saya sendiri saya tidak akan melakukan transaksi di FCA gitu, yang selain haram fatwa MUI. Dan satu lagi saya males aja gitu. Kenapa saya nggak bertransaksi? Karena kemauan dari emiten sama bandar aja nggak mau keluar dari FCA gitu aja. Andai kan si bandar ini mau keluar dari FCA ke 50-51, ya mungkin saya kalau nyangkut gitu, mungkin saya akan average gitu, karena mereka ada kemauan untuk keluar. Artinya mau ngurusin si si emiten ini gitu. Cuman masalahnya mereka itu apakah strategi gitu kan, atau bagaimana gitu kan, atau nggak ada kemampuan untuk mengangkat karena nggak punya duit, maka dia jualan dulu gitu. Bisa jadi seperti itu. Model WMU juga sama, ini juga saham yang kena FCA juga. Mereka bukannya malah ngambil gitu, malahan dia dari sini, lihat dari sini teman-teman udah jualan terus. Nah, mungkin sekarang ada berusaha pengambilan ya. Ada pengambilan sedikit demi sedikit yang mudah-mudahan ini bisa berkembang, nanti mungkin bebas dari FCA-nya. Andai kan dia bebas dari FCA, mungkin kalian bisa mengaverage-nya. Tapi kalau saya sendiri gitu seperti itu. Kalau saya nyangkut di harga FCA atau di harga 50 yang FCA, average-nya nanti saya setelah keluar dari FCA aja gitu. Selain mudah dan tidak ada spekulasi apapun, artinya kemauan emiten untuk keluar dari FCA-nya ada gitu kan. Terus ada lagi relap ya. Nah teman-teman, relap bagaimana? Relap masih akselerasi. Kalau akselerasi mau nambah muatan silahkan aja. Cuman kalau untuk nambah muatan kan ini lagi di support-supportnya nih gitu kan. Cuman nih hati-hati, ini lagi ada pembuangan dari bandar lokal ya. Sekarang 15 perak ya. Teman-teman nyangkutnya di harga berapa saya tidak tahu. Dia juga bagus. Ini secara kalau kalau ada emiten yang bagiin dividen walaupun sedikit, berarti dia punya duit gitu aja ya. Kalau udah lama nih si emiten lama, udah 2 tahun 3 tahun, tapi dia masih rajin bagiin dividen 0,1 atau enggak Rp1, artinya si dividen itu serius untuk memberikan reward kepada investornya walaupun Rp1 gitu. Kita harus menghargai sebuah emiten yang memberikan dividen walaupun kecil. Kenapa? Karena dia mau berusaha gitu, memberikan yang terbaik bagi investornya gitu. Kita kan sebenarnya investor gitu, kajian juga investor, walaupun cuma 1 lot ya kita adalah investor. Nah untuk relap kan sepertinya lagi di bawah ya, coba lihat deh dia pernah. Nah teman-teman, kita ada kesempatan sih kalau untuk relap ini bisa ke arah sini untuk yang pertama kali ya. Mungkin bisa, kalau kalian punya duit ya bisa di average mungkin di bawah harga 28 gitu kan. Nah ini ada yang tertingginya di harga ini ya. Nah teman-teman, makanya saya bilang jangan usahakan ketika membeli saham emiten itu periksalah dia papannya akselerasi, pengembangan ataupun papan utama gitu ya. Andai kan dapat dilihat kok dari akselerasi itu dia cuman bid dan opernya dikit dan kenaikan arahnya cuma 10% gitu ya. Sangat beruntung sebenarnya kalau saya juga suka gitu beli saham akselerasi. Cuman yang suka iseng-iseng itu nyari yang bid dan opernya kecil aja. Kenapa bid dan opernya kecil? Karena gampang dimainin aja. Iseng contohnya pasang 100 gitu kan. Ketika dia pasangan yang cuma 200 300, saya tidak mungkin saya masang 100 gitu kan. Kalau dia pasangannya 500 yang bulani lah gitu kan, kita pasang 100 gitu kan. Tapi kalau pasangannya 1000 20.000 sih itu bisa beli berapa aja, 1000 atau 2000 lot gitu kan. Cuman kalau pasangannya bid dan opennya tipis, sebenarnya buat latihan aja
saya kadang-kadang buat latihan, oh ini kalau pergerakan akselerasi seperti apa gitu kan. Ya teman-teman, kalau kalian nyangkut di saham relap karena ini adalah akselerasi dan ini juga mau uptrend, ya silahkan aja gitu kan, selagi istilahnya kalian percaya dengan emiten. Ini juga bagi dividen gitu kan, jadi aman. Cuman kalau dari bandarnya ya dia sekarang lagi menuju pembuangan aja. Kenapa dia ngejual tapi agak naik dikit, ya karena ada yang ngebeli, itu aja ya. Tunggu aja dia sampai, ini kan teman-teman kita yang beli, tapi ada si YU nih teman-teman, YU SQ yang beli. Nah, saya pikir harapannya bisa ke arah sini teman ya. Ke 27. Kenapa 27? Dan si kepala merah ini seperti pertanda gitu, seperti pertanda dia meninggalkan jejak ke sini. Walaupun dia turun tapi dia meninggalkan jejak mau ke arah sini gitu kan. Cuman ya banyak kesulitan sekali ketika mau nembus, terutama menembus area 16-nya. Untuk 16 ke 17 agak sulit kali, beberapa kali nih dia tidak mau nembus ya. Artinya dijegal di sini gitu, ditahan sama bandarnya. Jangan naik dulu, mungkin mereka butuh duit dulu untuk jualan ya. Ada yang maksa untuk jualan, akhirnya dihajar lagi sama bandarnya. Lihat nih, dihajar lagi sama bandar, mau naikin dihajar lagi. Kemarin aja mau naikin udah bagus banget, candlenya dihajar lagi kan. Tapi frekuensi Al-Yasir udah keren banget, sangat keren banget frekuensinya. Mudah-mudahan si Smart Money ini yang bisa mendobrak area 16-nya ya. Mungkin bisa menuju ke 28. Baik teman-teman, mungkin segitu aja. Jadi tentang untuk jawaban apakah bisa average atau tidak. Jadi teman-teman kalau masih istilahnya paparan akselerasi masih oke lah gitu ya untuk di average. Cuman untuk harga FCA saya sarankan kalau kalian istilahnya nyangkut di harga FCA yang 50 ke bawah gitu ya, lebih baik nunggu aja dia ada keseriusan dari emiten dan bandarnya untuk menaikkan ke harga 50. Tapi kalau kalian percaya dengan emiten, ya saya yakin dengan emiten, contohnya emiten Friend itu kan kapitalisnya besar gitu kan. Frekuensinya juga besar gitu, transaksinya juga besar. Kalau kalian mau average ya silahkan aja. Tapi kalau kayak emiten-emiten yang tidak dikenal, kalian juga tidak tahu perusahaannya di mana, lebih baik nunggu aja sampai dia keluar dari FCA-nya ya. Karena apa? Karena emang di sanalah ada keseriusan dari sebuah emiten, pemilik emiten dan bandarnya untuk memberikan yang terbaik kepada investornya. Oke, segitu aja mungkin teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksi di pasar bursa. Semoga teman-teman jangan kapok di pasar bursa ya, karena kalau istilahnya kita di bawah di pasar bursa itu kemungkinan akan ke atas, walaupun di atas kemungkinan akan ke bawah itu ada. Jadi serba kemungkinan itu ada ya. Jangan kalian lihat hari ini, karena orang-orang yang profesional juga pernah mengalami hal-hal yang kalian rasakan saat ini ya. Nyangkut lah, cut loss lah, bingung lah, nanya siapa lah. Nah, dari situlah kalian nanti belajar. Lihat, kalau dulu mungkin baca-baca buku gitu kan. Kalau sekarang kan banyak mentor-mentor yang bisa mengajarkan teman-teman dari YouTube gitu, dari Instagram gitu, dari yang lainnya. Nanti kalian belajar dari situ, nanti mungkin kedepannya kalian tidak akan nyangkut lagi. Walaupun nyangkut, kalian punya strateginya. Mungkin nanti kedepannya untuk membicarakan strategi nyangkut kita akan ulas ya. Cuman kita nggak tahu nih kapan waktunya ya. Untuk sekarang fokus aja untuk saya memberikan dalaman dari sebuah emiten yang teman-teman punya. Oke, segitu aja teman-teman ya. Ciao ya.